Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliani Dewi Gunadi, NPM 1220322 dari kelas 3F Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing. Tapi sebelum membahas marketing, saya akan membahas tentang market secara singkat. Pembahasan yang pertama yaitu ada market, yang kedua pengertian marketing, yang ketiga yaitu strategi pemasaran STP. Yang pertama yaitu market. Market atau pasar merupakan suatu tempat yang memfasilitasi adanya pertukaran dan transaksi, terutama transaksi perdagangan. Market memiliki dua konsep dan pengertian, yaitu yang pertama people. People adalah sekumpulan calon pembeli potensial atau sekumpulan pembeli aktual. Yang kedua yaitu place. Place adalah tempat untuk memfasilitasi pertukaran dan transaksi. Pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu physical dan virtual. Physical itu yang dimaksud dengan secara wujud atau fisik. Virtual yaitu merupakan secara online. Menurut Kotler ada 5 jenis market. Yang pertama yaitu ada consumer market. Consumer market adalah pasar yang memungkinkan kita sebagai konsumen membeli barang, produk, dan menggunakan jasa. Yang kedua yaitu ada resource market. Resource market adalah tempat baik fisik maupun virtual di mana bahan, aset, dan elemen lainnya dipertukarkan antar pihak. Dengan kata lain, penawaran dan permintaan berinteraksi satu sama lain untuk memperdagangkan berbagai jenis barang. Yang ketiga yaitu ada producer market. Producer market adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang dibutuhkan produsen. Contohnya pasar bahan baku dan pasar peralatan. Yang keempat yaitu ada intermediary market. Juga dikenal sebagai perantara distribusi. Adalah perusahaan yang disewa oleh produsen untuk mempromosikan produk, menjual, dan mendistribusikan produk ke konsumen akhir. Yang kelima yaitu ada government market. Government market adalah unit pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota yang melakukan pembelian atau sewa barang serta jasa guna melaksanakan fungsi utama pemerintah. Berikutnya yaitu pasar pelanggan kunci. Yang pertama pasar konsumen, yang kedua pasar bisnis, yang ketiga pasar nirlaba, dan yang keempat yaitu pasar global. Selanjutnya yaitu ada market. Market itu ada 3, yang pertama marketplace, yang kedua market space, dan yang ketiga yaitu meta market. Marketplace itu biasanya berbentuk fisik. Market space merupakan semacam online kayak virtual, dan meta market yaitu berupa online yang bersifat komplementari. Pembahasan yang kedua yaitu tentang marketing. Pengertian marketing itu sendiri adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Menurut Lamb, Hare, dan McDaniel pada tahun 2001 dalam buku Doni Juni menyatakan bahwa pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep, pemberian harga, promosi, dan pendistribusian produk, pelayanan, dan ide yang ditunjukkan untuk menciptakan kepuasan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan sekumpulan aktivitas dan fungsi manajemen yang di dalamnya bisnis dan organisasi lainnya menciptakan pertukaran nilai di antara bisnis dan perusahaan dan para konsumennya. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi pemasaran STP. Yang pertama yaitu ada segmentasi. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2012 menyatakan bahwa segmentasi pasar adalah membagi suatu pasar dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dasar, karakteristik, atau perilaku yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. 4 cara yang sering digunakan dalam melaksanakan segmentasi adalah yang pertama yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis digunakan untuk mengklasifikasikan pasar berdasarkan lokasi yang akan mempengaruhi biaya operasional dan jumlah permintaan secara berbeda. Dalam segmentasi geografis, pasar dibagi menjadi unit geografis seperti negara,
provinsi, kota atau lingkungan. Segmentasi pasar ini dilakukan dengan mengkelompokkan konsumen menjadi bagian pasar menurut skala wilayah atau letak geografis yang dapat dibedakan berdasarkan keluasan pasar, provinsi, kota atau desa, iklim, cuaca, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis, misalnya usia, jumlah keluarga, jenis kelamin, penghasilan per bulan, pekerjaan, agama, ras, generasi kewarganegaraan, dan status marital. Variabel-variabel demografis merupakan dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok-kelompok konsumen. Yang ketiga yaitu ada segmentasi psikografis. Segmentasi pasar ini dilakukan dengan mengkelompokkan konsumen atau pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel-variabel pola atau gaya hidup atau lifestyle dan kepribadian, personality. Sebagai contoh, segmen pasar masyarakat yang bergaya hidup konsumtif dan mewah berbeda dengan segmen pasar masyarakat yang bergaya hidup produktif dan hemat yang mementingkan kualitas dengan harga yang relatif murah. Yang keempat yaitu ada segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pasar diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap sesuatu produk. Strategi pemasaran berikutnya yaitu targeting. Penentuan pasar atau targeting merupakan kegiatan mengevaluasi dan memilih pasar yang akan dijadikan sasaran menawarkan produk-produk perusahaan. Strategi pemasaran berikutnya yaitu positioning. Strategi positioning merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak konsumen sasaran sehingga terbentuk citra atau image merek atau produk yang lebih unggul dibandingkan merek atau produk pesaing. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.